Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, para pemirsa channel YouTube sekalian, ketemu lagi di channel saya ya, di channel saya yang saya buat videonya saya buat untuk anak-anak didik saya di sekolah menengah kejuruan. Di channel ini saya buatkan materi-materi pembelajaran agama yang dulu pernah saya pelajari di pesantren ya, sebagai bagian dari sharing saya. Nah, video kali ini saya akan kembali membahas kitab Tijaanud Darori, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid Al-Bajuri, Risalatul Bajuri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud, qidam, dan al-baqa. Wujud artinya ada, adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Kemudian qidam artinya la awalalahu, artinya tidak diawali oleh apapun, dialah awal segala awal. Kemudian al-baqa la akhiralahu, artinya tidak ada akhir baginya, dialah akhir segala akhir gitu ya. Kemudian sifat yang keempat adalah wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafah lil hawadisi, dan dan wajib bagi haknya Allah Subhanahu wa taala adalah al-mukhalafah lil hawadisi, berbeda atau mukhalafah itu bisa diartikan juga bertentangan ya, berbeda dengan al-hawadis, hal-hal yang baru, hal-hal yang hawadis, yang hudus, atau berbeda dengan makhluk ya. Sebelumnya kita pernah membahas ya di eh, video sebelumnya, al hadis itu apa ya, al hudus itu apa. Di sini disebutkan al hudus itu adalah al wujudu ba'dal adam, artinya adanya diawali ketiadaan. Jadi pulpen ini awalnya tidak ada kemudian dibuat, nah itu disebut al hudus. Kita awalnya nggak ada kemudian lahir. Nah, mukhalafah lil hawadisi artinya berbeda dengan segala sesuatu yang hudus, segala sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan fi al-mukhalafah lil makhluqat, ya ini berbeda dengan eh, setiap semua makhluk ya, semua makhluk ibaratun, ibarah ya, perumpamaan ini ibarah tu an eh, sulbi an salbi jirmiyatu wal irdiyah wa kulliyah wa juz'iyah. Jadi berbeda dari permisalan ya, dari perumpamaan, dari penyerupaan ya, dan ini merupakan penyangkalan daripada eh, penyangkalan daripada perumpamaan. Misalkan Allah itu yadullahi fauqa aidihim ya, kita pernah membahas tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, itu tangannya tidak sama gitu, jangan kita samakan dengan tangannya makhluk gitu. Kemudian Allah istawa alal arsh, Allah bersemayam di atas arsh gitu ya. Jadi bersemayamnya jangan disamakan dengan bersemayamnya seperti para makhluk gitu ya. Di sini disebutkan ya, baik itu penyangkalan terhadap jisimnya, kemudian ataupun penampakannya seperti apa, ataupun keseluruhan ataupun bagian-bagian dari Allah seperti apa, itu tidak bisa disamakan. Kemudian di sini disebutkan wa ma'nahu, dan arti dari mukhalafah lil hawadisi, annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak atau bukan mumathil itu menyerupai ya, atau penyerupaan lil hawadis, terhadap hal-hal yang hudus atau terhadap hal-hal yang baru gitu, atau yang awalnya tidak ada menjadi ada. Jadi
makna dari al-mukhalafah lil hawadisi huwa alaisa mumathilan lil hawadis, bukanlah baginya itulah mumathilan, serupaan bagi eh, serupaan seperti hal-hal yang hudus. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan lagi, faidza alqasyaitanu fi dzihnika, ya. Nah, Imam Nawawi menasehati kepada kita, apabila setan menyampaikan fi dzihnika, atau apabila setan menyampaikan di pikiranmu, ya, datang ke pikiranmu gitu ya, annahu ta'ala idza lam yakun jiroman wala arodan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu, kalau Allah tidak datang kepadamu, idza lam yakun, sorry, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza lam yakun, apabila belum ada eh, wujudnya, jasadnya gitu ya, wala arodan dan tampakannya, wala kulan wala juz'an, dan bagian seluruhnya ataupun bagian-bagian kecilnya gitu ya, haqiqatuhu fakul fi raddi dzalik la ya'lamu Allahu illallah. Jadi kalau ada dalam pikiran kita gitu bertanya, jadi kalau Allah itu nggak ada jasadnya, Allah itu nggak ada bentukannya, nggak ada kayak gimana sih penampakannya gitu ya, kemudian detailnya kayak apa, maka hakikat Allah itu apa? Misalkan di pikiran kita ada muncul pertanyaan seperti itu, hakikat Allah itu apa kalau Allah nggak ada nggak ada jasadnya, nggak ada penampakannya, nggak ada keseluruhan bahkan detail-detailnya, maka Imam Nawawi menjelaskan di sini atau menyarankan kita, fakul fi didalik, maka katakanlah untuk menolak ucapan itu gitu ya, jangan itu diterima, jangan pertanyaan itu diterima gitu ya. Kul la ya'lamullah illallah, katakanlah tidak mengetahui Allah kecuali Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidaklah seperti serupaan baginya, wa huwas samiul basir, ya, eh, dan ia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Fahuwa ta'ala laisa bijismi musawwirun wala bijauharil mahdud, dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah laisa bijismi musawwir, bukanlah tidak digambarkan lah ya mungkin ya, atau bukanlah baginya apa bentukan badan, jisim ya, jisim musawir yang dibentuk gitu, wala bijauh haril maknun, ataupun tidak dengan penampakan yang mahdud ya, yang dibatasi. Nah, artinya gini, ketika kita mulai ada pikiran gitu di kepala kita, Allah itu apa? Nah, ini juga ada dalam hadis ya, saya pernah mendengar dalam hadis Soheb, kalau kita berpikir sampai pada pemikiran Allah itu apa, maka berhentilah untuk berpikir itu gitu, kata Rasulullah, karena itu pasti setan yang akan menghasut kita gitu, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Saya juga dalam hadis lain saya juga pernah mendengar, tafakkaru fi kholqi, kalau saya tidak salah, wala tafakkaru fi dzati gitu ya. Jadi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaanku, tapi jangan berpikir tentang aku gitu, karena kita nggak akan bisa memikirkan Allah. Nah, ini Imam Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, misalkan seperti apa Allah itu bentuknya, di mana tempatnya, kemudian tadi eh, penampakannya seperti apa gitu, bagaimana bersemayamnya, bagaimana kekuasaan Allah itu tangannya seperti apa gitu, maka jawablah dalam kita menjawab diri kita, kita menjawab dalam benak kita, la ya'lamullah ha illallah, tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah itu sendiri gitu ya.
laisa kamitslihi syai'un, karena dalam ayat Al-Qur'an itu ada Allah menjelaskan berkali-kali laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti perumpamaan bagi Allah, tidak ada perumpamaan yang bahkan menyerupainya pun tidak gitu ya. Wahwa samiul basir, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Nah, ini juga gitu ya, mendengar dan melihatnya jangan disamakan dengan makhluk gitu. Nah ini karena kalau kita nanti, kalau kalian nanti belajar ilmu tentang filsafat dan lain sebagainya, ini cenderung pertanyaan seperti ini cenderung muncul gitu ya. Dan harus dijawabnya ya seperti itu. Kita tidak akan mampu memikirkan Allah itu seperti apa, karena Allah itu ya tidak seperti apa-apa gitu ya. Yang tahu Allah ya hanya Allah gitu. Kemudian falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadits. Maka bukanlah baginya tangan ya. Allah tidak memiliki tangan, wala ainun, wala tidak juga mata, wala udhunun, tidak juga telinga, wala ghairu dzalik, dan tidak apapun selain itu ya, min sifatil hawadis, dari sifat-sifat makhluk gitu. Artinya Allah itu tidak memiliki, tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk gitu ya. Ketika Allah melihat, matanya Allah itu tidak sama dengan matanya makhluk itu. Ketika Allah mengatakan as-sami, maha mendengar, maka telinga Allah itu tidak sama dengan telinganya makhluk. Allah itu maha mendengar dengan caranya gitu ya. Karena Allah lah yang menciptakan kita gitu, yang menciptakan makhluk. Nah, kemudian dijelaskan lagi li'annahu la yumathilul ajsam la fi takdir wala fi qabulil inqisam. Karena tidaklah menyerupai baginya perumpamaan apapun, baik dalam bentuknya, jisimnya, badan gitu ya, al-ajsam itu jismun, atau badannya, la fi takdirin, tidak dalam kekuasaannya, wala fi qabulil inqisam, juga tidak dalam qabulil inqisam. Nanti saya coba cari ya artinya, nanti tolong yang tahu dikomentarin, dikasih notes di komentar saya apa ini artinya nih kira-kira yang pas. Kemudian wala tahulluhul jawahir walaisa bi'ardin wala tahulluhul a'rad balla yumathilu maujudan wala yumathiluhu maujudan wala yahudduhu miqdar wala tahawahul aqor wala tahitu bihil jihad wala takfi taktanifahul arudun was samawat. Jadi di sini kata Imam Nawawi itu Allah itu tidak bertempat dengan tempat yang zohir gitu ya, juga tidak wala tahil a'rad bal la yumathilu, tapi tidak menyerupai baginya segala sesuatu yang maujud, yang diadakan tadi. Kekuasaannya tidak terbatas. Kemudian dia, Allah itu wala tahitu bihil jihad, dan juga tidak dilingkupi oleh al jihad, oleh batasan gitu, oleh sisi. Wala taktanifahul ardu nawas samawat, juga tidak dikepung oleh bumi ataupun langit. Artinya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Jangan kita berpikir Allah itu ada dalam ruang dan ada dan memiliki artinya ada dalam ruang dan waktu seperti kita manusia ini kan ada dalam ruang dan waktu. Kalau dalam teori fisika itu kita ini ada dalam tiga ruang, tiga ruang satu waktu gitu ya. Jadi kita itu ada di tiga dimensi ya, ruangnya kita ada di tiga dimensi dengan dimensi yang satunya adalah waktu. Jadi kalau kalian pernah belajar tentang matematik atau tentang fisika kan ada sumbu X, Y, Z. Nah, kita itu makhluk yang tiga dimensi. Kemudian yang melingkupi kita juga waktu. Jadi kita terbatas oleh dimensi kita yang tiga dan waktu yang satu. Nah, Allah ini tidak terbatas oleh dimensi apapun.
Allah tidak terbatas oleh waktu apapun, ya, kekuasaannya juga tidak terbatas oleh apapun. Kemudian rafi'ud darajati ala kulli syai'in wa ma'adzalik wa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Nah, karena Allah tidak terbatas oleh apapun, karena tempatnya Allah bersemayam itu tidak sama dengan tempatnya makhluk, tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk dan lain sebagainya, tidak terbatas oleh tempat, maka ia aqrabu min ilal abdi min hablil warid, maka Allah bisa lebih dekat kepada sangat dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher gitu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu dalam Al-Qur'an. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan dia maha menyaksikan segala sesuatu. La yumathilu qurbahu qurbal ajzam. Tidak serupa, tidak sama kedekatan Allah itu dengan kedekatan al-ajzam, ya, yang punya bentuk, yang punya benda. Jadi kalau kita mengatakan dekat tuh gimana sih? Ini dekat gitu ya. Tapi Allah itu kedekatannya tidak bisa dimisalkan seperti ini. Tidak ada jarak gitu ya. Kalau kita menghitung dekat dan jauh itu dengan jarak, dengan kilometer, dengan meter, dengan sentimeter, Allah itu tidak seperti itu gitu ya. Kedekatan Allah itu tidak jarak gitu. Makanya di sini saking dekatnya Allah diumpamakannya dengan hablil warid, dengan urat leher kita gitu. Bahkan kalau urat leher kan istilahnya bagian dari tubuh kita gitu. Artinya ketika Allah mengatakan Allah dekat dengan hambanya, jangan kita misalkan dekatnya itu seperti yang kita bayangkan, seperti dekat ada jarak gitu, ataupun seperti dekat kita dengan teman dekat dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dibayangkan seperti itu. Yang jelas Allah itu lebih dekat dari bayangan apa yang kita pikirkan gitu ya. Itu yang jelas seperti itu kan di ayatnya. An ayu wiyahu makanan kama an ya hudhu zaman karena qabla aw yakhluquz zaman aw ayyukhlaquz zaman wal makan wa wal an alama alaihi kana. Jadi dekatnya itu tidak kama tuqaddasu an ayyah an yuhaddihi, ya, seperti tuqad suci ya Allah itu dari batasan-batasan waktu, kemudian tempat, ya. Wahwal an alama alaihi, Allah itu saat ini dan apa yang terjadi lah ya, kurang lebih seperti itu. Nanti minta tolong sekali lagi dikoreksi. Yang jelas kedekatan Allah, kalau Allah berkata Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, berarti yaitu dekatnya itu jangan kita bayangkan seperti kita dekat dengan siapa atau kita jarak kita dengan apa, itu ya tidak bisa dibayangkan. Makanya perumpamaannya itu hablil warid, seperti itu kurang lebih mungkin ya. Wadidduha al-mumathilatu wad dalilu ala dalik, dan kebalikannya dari sifat mukhalafah lil hawadisi adalah al-mumathilah, ada perumpamaannya sama gitu ya. Al-mumathilah wad dalilu ala dalik annahu, dan dalil Allah itu tidak sama ya dengan jadi, dan dalil dari kemustahilan Allah sama dengan makhluk-makhluknya adalah annahu ay Allahu laulam yakun mukhalifan lil makhluqat lakana mumathilan laha lakin mumathilan batilan, ya. Laukana mumathilan lil hawadits takana hadisan. Kalau dalilnya itu dalil-dalil dari al-mumathil itu, kalau Allah itu mumathil serupa dengan makhluknya, ya, lakana hadisan, maka Allah juga makhluk gitu ya. Kalau kan hudus itu kemarin kita bahas wujudu ba'da adam, ada setelah tiada. Kalau Allah itu sama dengan al-hudus yang hadis, yang hadir sebelum ada gitu, maaf, yang ada, yang hadir setelah ada gitu ya. Maka Allah juga sama, awalnya tidak ada menjadi ada. Apa bedanya dengan makhluk? Nah, kurang lebih seperti itu. Mislah li anna jami'u ma sabbata li ahadin mislaini sabbata lil akhor, ya. Karena segala sesuatu yang ditetapkan untuk seseorang atau sesuatu yang dua hal, ya, maka yang pertama untuk li ahadin mislaini yusabbitu lil akhor, maka juga ditetapkan untuk yang lainnya gitu ya.
Walakin huwa ai kaunu hadisan muhal. Ya, jadi padahal Allah hudus itu kita bahas di awal, di dalil awal itu, di penjelasan awal itu sudah tidak mungkin gitu ya. Karena kalau Allah itu awalnya tidak ada, lalu awalnya itu siapa gitu ya. Ya annahu qad qama dalilu ala wujubil qidam lahu ta'ala wa haitsu wajabat lahul mukhalafah lil hawadits istihalan alaihi didduha. Jadi dalil dari sifat Allah yang qidam, kemudian lawannya kan al-hudus, itu adalah dalil bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan dari sifat Allah yang keempat. Jadi udah kita bahas wujud, kidam, bako, sekarang mukhalafah lil hawadisi. Mukhalafah lil hawadisi itu kesimpulannya adalah Allah tidak menyerupai makhluknya dalam hal apapun. Allah ketika Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, jangan kita bayangkan bersemayamnya seperti apa. Ketika Allah mengatakan Allah Maha mendengar, jangan kita bayangkan mendengarnya Allah itu dengan telinga seperti kita kah atau bagaimanakah gitu ya. Ketika Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala sesuatu gitu. Jangan kita bayangkan kemampuan Allah itu seperti kita. Bisa ini, bisa itu, bisa dan lain sebagainya. Kita istilahnya multi talent ya. Kita tidak boleh bayangkan seperti itu karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara manusia, sementara semua makhluk itu terbatasi oleh ruang dan waktu. Manusia yang ada di bumi tadi saya jelaskan, kalau dalam ilmu fisika itu kita ada dalam 3 dimensi, 1 ruang waktu, sementara Allah tidak. Karena Allah itu tidak terbatas oleh apapun, tidak sama seperti makhluk, maka Allah itu bisa dekat dengan makhluknya, dengan hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Dan kedekatannya pun jangan kita bayangkan oh berarti kalau Allah dekat ada di sini gitu, itu juga tidak bisa, kita tidak boleh bayangkan seperti itu gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.